Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasan Rahmat Ramli dengan NIM 2521112. Pada video kali ini saya akan memenuhi UAS dari jaringan nirkabel. Di mana di sini saya akan menjelaskan tiga hal. Yang pertama adalah antena jaringan. Yang kedua tentang jaringan satelit. Yang ketiga adalah jaringan seluler. Oke, tentu langsung saja kita masuk di sini. Yang pertama adalah jaringan antena jaringan. Apa itu antena jaringan? Antena jaringan itu adalah komponen yang penting dalam komunikasi nirkabel yang bertugas untuk mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik. Nah, berdasarkan pola radiasinya, antena ini dapat kita bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada isotropik, yang kedua adalah direksional, dan yang ketiga adalah omnidireksional. Kita langsung masuk saja. Yang pertama yaitu tentang antena isotropik. Antena isotropik ini adalah antena yang teoritis. Jadi maksud teoritis ini ada yang mengatakan bahwa antena ini belum ada dalam kehidupan nyata kita. Jadi ini hanya baru teoritis. Nah, antena ini digambarkan memancarkan gelombang radio secara merata ke segala arah dalam bentuk bola. Kita bayangkan bahwa antena itu memancarkan sinyal itu berbentuk seperti bola. Nanti ada di gambar nanti. Ini ada di gambar, bisa dilihat. Antena ini memancarkan sinyalnya itu ke segala arah. Dan katanya memang belum ada di dalam dunia nyata. Dimana karakteristiknya itu adalah dapat digunakan sebagai referensi untuk mengukur gain atau penguatan. Nah, gain dari antena isotropik ini adalah 0 dBi atau desibel isotropik. Nah, penggunaannya karena ini hanya bersifat teoritis, jadi belum ada penggunaannya dalam aplikasi praktis, tapi akan sangat berguna dalam studi teoritis dan dalam desain sistem komunikasi. Selanjutnya yang kedua adalah antena direksional. Antena direksional ini adalah antena yang memancarkan dan juga menerima sinyal itu dalam satu arah tertentu. Nah, ini bisa membuat sangat efektif dalam mengarahkan daya transmisinya ke tempat yang kita inginkan. Nah, kita contohkan yaitu antena parabolik yang ada di rumah kita. Antena parabolik pasti kita semua sudah tahu, seperti parabola yang ada di rumah, antena TV yang pakai set-top box. Nah, itu adalah contoh dari antena direksional, di mana kita perlu mengarahkannya ke lokasi pemancar jaringan agar kita bisa mendapatkan siaran dari TV yang kita inginkan. Contoh lainnya yaitu adalah antena helikal. Nah, karakteristik dari direksional ini memiliki gain yang lebih tinggi yang dibandingkan dengan antena omnidireksional yang akan kita bahas nanti. Nah, karena antena ini memfokuskan jaringannya itu ke satu arah. Jadi dia itu fokus ke satu arah. Ya, kalau yang fokus ke satu arah pasti lebih bagus kan pembagian sinyalnya. Dan pola radiasinya itu berbentuk lonjong atau memanjang. Yang ketiga adalah yang akan kita bahas adalah antena omnidireksional. Nah, antena omnidireksional ini adalah antena yang memancarkan dan juga menerima sinyal secara tidak merata ke dalam segala arah dalam satu bidang. Nah, biasanya itu berbentuknya horizontal. Jadi ada antena, terus sinyalnya itu horizontal gitu. Seperti yang paling dekat kayaknya sinyal WiFi atau sinyal jaringan seluler yang ada pada HP kita. Nah, karakteristiknya itu ini. Karakteristik gainnya itu lebih rendah daripada antena direksional, tapi lebih fleksibel karena bisa menangkap sinyal dari berbagai arah.
Pola radiasinya itu berbentuk donat atau torus, nanti bisa dilihat nanti ya di gambar nanti disematkan juga. Selanjutnya adalah contohnya. Contohnya itu adalah antena dari monopol, antena dipol, dan antena wave. Penggunaannya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti penggunaan jaringan seluler, wifi, dan komunikasi radio amatir. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari jaringan dari antena jaringan ini. Yang pertama itu adalah gain. Gain itu adalah ukuran dari seberapa banyak daya yang diarahkan oleh antena dibandingkan dengan antena referensi seperti antena isotropik. Nah, seberapa banyak daya yang diarahkan oleh antena itu disebut dengan gain. Contohnya kita tadi kan gain dari antena direksional itu lebih baik daripada gain dari antena omnidireksional. Karena antena direksional itu diarahkan dalam satu arah. Karakteristik dari gain ini, gain itu diukur dengan dBi tadi, directional relative to isotropic, dan menentukan seberapa jauh dan kuatnya sinyal dapat dipancarkan dan diterima. Selanjutnya adalah pengaruh. Semakin tinggi gain dari suatu antena itu, maka jangkauan sinyalnya itu akan semakin jauh, tapi dengan cakupan yang lebih sempit. Selanjutnya yang kedua adalah polarisasi. Polarisasi ini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang dipancarkan oleh antena ini. Nah, polarisasi ini bisa bentuknya itu seperti horizontal, bisa juga vertikal, atau juga ada yang beberapa itu yang melingkar. Nah, pengaruhnya itu cocok antara pengirim dan penerima, meningkatkan efisiensi komunikasi dan mengurangi kehilangan dari sinyalnya. Yang ketiga adalah pola radiasi. Pola radiasi ini adalah representasi 3 dimensi dari distribusi daya yang dipancarkan oleh antena. Seperti tadi kan antena isotropik, kita bayangkan bentuknya itu seperti bola, yaitu bisa mencakup ke segala arah. Karakteristiknya itu adalah pola radiasinya bisa omnidireksional atau direksional. Yang mana omnidireksional tadi memancar ke segala arah secara horizontal, dan direksional itu seperti yang terarah tadi. Pengaruhnya itu jika pola radiasi itu juga menentukan jangkauannya dan area cakupan sinyal. Seperti antena, kita contohkan itu satelit. Satelit itu menurut teman-teman itu omnidireksional atau direksional. Nah, antena satelit itu adalah direksional karena dia itu memancarkan ke satu arah. Jadi dia menembak ke bumi langsung, tidak memancarkan ke tempat lain. Tidak mungkin juga dia memancarkan ke Jupiter, kemanapun. Nah, selanjutnya adalah frekuensi operasional. Di mana frekuensi operasional ini adalah rentang frekuensi di mana antena dapat berfungsi secara efisien. Seperti frekuensinya itu 2,4 GHz, ada juga yang 5 GHz. Itu biasanya kita temukan pada jaringan WiFi. Untuk 2,4 GHz itu sinyalnya itu lambat tapi jangkauannya itu luas. Sementara untuk 5 GHz sinyalnya itu cepat tapi jangkauannya itu sempit. Yang selanjutnya pengaruhnya itu frekuensi yang lebih tinggi ini biasanya mendukung kecepatan data yang lebih tinggi tadi. Walaupun semakin tinggi GHz-nya itu kecepatannya semakin tinggi tapi jangkauannya semakin sempit. Yang kelima adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah rentang frekuensi yang dapat ditangani oleh antena tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Nah, karakteristik dari bandwidth ini lebih luas, memungkinkan antena untuk mendukung berbagai aplikasi dan standar komunikasi. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya bandwidth yang cukup penting untuk menangani lalu lintas data dan tinggi berbagai perangkat yang terhubung.
Selanjutnya adalah keandalan dan durabilitas. Definisinya yaitu keandalan dan durabilitas itu pada kemampuan antena untuk berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Jadi antena yang baik itu memiliki keandalan dan durabilitas yang baik. Jika contohnya itu saat cuaca hujan, antena itu masih dapat kuat menangkap sinyal dengan baik. Pengaruhnya itu antena yang tahan lama itu yang kuat itu bisa nanti dalam pemakaian kita tentu kita akan merasa lebih nyaman. Selanjutnya adalah peran yang ketiga adalah peran antena dalam jaringan komputer. Antena yang kita bayangkan dari antena itu yang pertama adalah pasti dia itu sebagai pemancar. Di mana dalam jaringan nirkabel itu pasti ada yang namanya transmitter dan receiver. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah transmitter dan receiver. Nah, saat antena itu bertindak sebagai transmisi, dia itu akan mengirimkan data dalam bentuk gelombang radio yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel ke perangkat yang ditujunya. Jadi sama konsepnya seperti jaringan nirkabel pada umumnya, dia itu juga bisa sebagai penerima. Di mana penerima maksudnya di sini dia itu menerima juga gelombang dari antena lainnya. Jadi ya tentu juga dia sebagai penerima juga. Dimana saat seperti kita contohkan yang penerima itu adalah antena parabolik yang ada pada rumah kita. Nah, antena parabolik dalam rumah kita itu di rumah kita itu kita anggap sebagai antena yang menerima. Nah, selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan jangkauan jaringan. Tentu antena itu fungsinya salah satunya adalah meningkatkan jangkauan dari jaringan. Dimana kita contohkan yaitu antena satelit yang ada di luar angkasa, di luar bumi. Mereka itu menggunakan antena satelit itu untuk agar jangkauannya itu bisa sampai ke bumi. Nah, itu contoh dari meningkatkan jangkauan jaringan. Selanjutnya adalah antena ini dapat meningkatkan kualitas sinyal. Seperti kita contohkan di sini seperti Starlink. Tentu tidak asing lagi kan dengan kita yang aktif yang memiliki HP atau gawai. Starlink yang baru dikembangkan itu bisa mencakup jangkauannya itu bahkan sampai ke pelosok-pelosok selama masih ada langit di atasnya. Dimana dia itu menggunakan jaringan satelit untuk yang nanti akan ditangkap oleh antena Starlink-nya. Selanjutnya pertimbangan dalam memilih antena. Dalam memilih antena tentu kita memerlukan fungsinya, tipe aplikasinya, lingkungan kita yang ada di sini, spesifikasi yang kita perlukan. Yang paling penting pastinya adalah biaya dan anggaran. Dimana yang pertama adalah tipe aplikasinya itu tentu kita harus menyesuaikannya dengan untuk apa kita gunakan. Seperti kita memerlukannya untuk jaringan internet. Seperti kita contohkan lagi Starlink kan. Ada itu orang yang hanya memerlukan Starlink untuk berinternet biasa saja. Ada juga yang menggunakannya untuk penjelajahan. Tentu memerlukan tipe-tipe yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua adalah lingkungan dari instalasi. Nah, lingkungan dari instalasi ini tentu juga mempengaruhi antena yang akan kita gunakan. Seperti lingkungan kita ini misalnya banyak pohon, lingkungan yang sering hujan, atau lingkungan yang cukup ekstrim misalkan kan. Tentu kita memerlukan antena yang lebih kuat dalam penangkapan dan penerimaan sinyal. Yang ketiga adalah spesifikasi teknisnya, di mana kita contohkan yaitu kita memerlukan antena yang 2,4 GHz atau antena yang 5 GHz. Itu contoh saja kan. Di mana antena 2,4 GHz ini memiliki kelebihan yaitu jangkauan yang luas, tetapi kelemahannya kecepatannya yang lambat. Kemudian ada juga yang 5 GHz yang kecepatannya itu kuat,
tetapi dalam jangkauan jaraknya itu sempit. Tentu kita mempertimbangkan itu juga. Selanjutnya yang pasti adalah biaya dan anggaran tadi kan. Ya, setiap orang pasti memerlukan memikirkan tentang biaya dan anggaran yang akan kita perlukan tadi. Dimana bisa saja biayanya itu kecil tapi kita memerlukan yang besar. Biaya kita besar tapi kita hanya memerlukan yang kecil, itu kembali lagi ke pemakaian kita masing-masing. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan troubleshooting. Dalam setiap perangkat pasti itu memerlukan yang namanya perawatan. Kita contohkan saja pada antena. Nah, antena itu tentu ada perawatannya. Di mana kita bisa juga untuk melakukan pemeriksaan fisik itu secara berkala. Kita harus melihat apakah ada kerusakan pada antena, ada yang keropos kalau antenanya dari besi, atau apakah posisinya itu berubah dari posisi yang kita setel pada sebelumnya. Yang kedua adalah pembersihan. Pembersihan itu wajib ya, di mana-mana pun pasti kita melakukan kebersihan. Misalkan di dalam antena parabola kita itu ada daun-daun yang jatuh ya, itu kita bersihkan juga agar nanti mencegah kerusakan fisiknya. Yang ketiga adalah kalibrasi seperti frekuensi dan daya. Ya, itu bukan hal umum lagi, pasti kita juga memerlukannya. Yang keempat, jika sudah rusak ya pastilah perlu perbaikan kan. Seperti kalau di parabola udah udah patah, tentu kita perlu pengelasan lagi agar antena kita itu dapat berjalan dan dapat kita gunakan dalam waktu yang lebih lama lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang internet dari menggunakan satelit. Nah, untuk dari katanya itu, yaitu internet dan satelit, itu sudah bisa kita tebak bahwa internet satelit itu adalah internet menggunakan satelit. Nah, internet satelit ini menjadi pintu akses ya bagi internet di seluruh dunia, terutama bagi yang daerah-daerah terpencil. Sehingga pemerataan internet itu bisa terjadi walaupun dengan instalasi dengan biaya yang cukup mahal. Sebenarnya internet itu sudah ada solusi bagaimana di daerah terpencil itu bisa mereka itu memiliki internet. Sekarang apa itu dari internet satelit? Nah, internet satelit itu adalah teknologi jaringan nirkabel juga, yang mana mereka itu menggunakan jaringan satelit untuk memancarkan sinyalnya. Nah, satelit ini berada di orbitnya itu, yang itu berada di atas bumi. Ada yang namanya ada yang geo, ada juga yang LEO. Nah, itu satelit itu berbeda-beda. Nah, kelebihan dari internet satelit itu, yang pertama pasti dari segi jangkauannya itu pasti lebih luas, dimana jangkauan dari internet satelit itu dapat mencakup wilayah yang lebih luas, lebih jauh, karena ya itu bagus sekali itu. Mereka itu bayangkan saja itu di atas bumi sampai ke bumi itu seberapa jauh itu. Mereka itu bisa tidak terpengaruh dengan instalasi-instalasi lingkungan seperti daerah-daerah yang terpencil. Mereka itu bisa mengaksesnya di sana. Selanjutnya itu adalah ketersediaannya itu tinggi, di mana sistem satelit itu memiliki redundansi dan menjamin ketersediaan layanannya itu konsisten. Bahkan saat jadi bencana atau gangguan-gangguan lainnya, layanan internet satelit itu tetap ada. Kita contohkan misalkan terjadi di bumi itu misalkan gunung meletus atau tsunami. Nah, internet satelit itu tetap masih ada dan tidak terpengaruh oleh itu kan. Kenapa? Karena pemancarnya itu berada di atas di luar bumi. Sehingga mereka itu tidak seperti provider-provider jaringan yang ada di bumi seperti IndiHome
Saat terjadi bencana tentu instalasi mereka itu bermasalah, seperti kabel-kabelnya yang putus dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah dari segi mobilitas pasti internet satelit itu lebih ini kan, lebih baik, dimana mereka itu bisa mengaksesnya itu dimanapun gitu, selama jaringan internet satelitnya itu masih menembakkan sinyal itu ke sekitar lingkungan. Itu bahkan cakupannya itu seperti yang kita ketahui sekarang, seperti Starlink itu luar biasa sekali kan. Dimana satelit-satelitnya itu katanya udah mengelilingi bumi kan. Jadi dimanapun kita berada kita masih bisa menggunakan internet selama kita memiliki transmitter antenanya Starlink, dan kita membawanya kemanapun kita pergi. Jadi dimanapun kita bisa internet dia. eh Selanjutnya, teknologi dari satelit terbaru itu eh tentu saja canggih-canggih seperti Starlink tadi kan, yang mencakup berbagai yang yang mana sudah mencakup di seluruh dunia yang ada di sini kan. Nah, satelit-satelit ini kan didesainnya itu untuk dapat bertahan lebih lama di orbit. Nah, tentu yang jadi pertanyaan salah satunya adalah dari mana bahan bakarnya, energinya dari mana? Tentu eh yang paling dekat, di luar angkasa itu yang paling dekat adalah sinar matahari, yang mana sinar matahari itu jika kita menggunakan panel surya itu bisa itu bisa kita ubah menjadi energi. Makanya satelit-satelit di luar itu tidak perlu memerlukan bahan bakar fosil seperti yang ada di bumi. Selanjutnya adalah aplikasi dari internet satelit ini. Pengaplikasian dari internet satelit ini yang pasti adalah komunikasinya itu jaraknya jauh. Nah, komunikasi di jarak jauh ini kan, internet satelit itu kan memungkinkan konektivitas ke daerah-daerah yang terpencil tadi. Nah, dan wilayah yang dijangkaunya itu sulit juga oleh jaringan terestrial. Sehingga jaringan internet satelit ini sangat bermanfaat sekali untuk daerah yang infrastruktur komunikasinya itu masih sangat jauh sekali dari kata bisa diakses atau layak sih diakses. Nah, selanjutnya adalah layanan penyiaran. Nah, satelit ini dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, konten radio, dan juga jaringan internet tadi. Nah, ini juga berguna sekali bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah, terutama daerah-daerah pelosok. Nah, yang ketiga, internet satelit ini juga bisa diaplikasikan sebagai navigasi dan pelacakan, di mana kita contohkan di sini seperti smartwatch, bukan smartwatch, Apple Watch yang dimiliki oleh perusahaan Apple. Itu nanti seandainya jika penggunanya itu tidak bergerak, misalkan ada para penjelajah yang menggunakan Apple Watch, kemudian mereka itu terdeteksi tidak bergerak dalam, kalau tidak salah, dalam sekian waktu 24 jam apa sekian hitungan hari atau hitungan jam itu, nanti otomatis Apple Watch ini akan mengirimkan sinyal darurat SOS ke jaringan satelit, sehingga nanti bisa dibantu dalam pelacakan dari mana sumber sinyal itu terpancarkan. Misalkan terjadi kecelakaan pada si penggunanya, maka nanti sinyalnya itu dapat kita jadikan patokan untuk menemukan di mana pemilik di mana Apple Watch ini berada. Misalkan di situ ada pemiliknya, maka itu bisa digunakan untuk pelacakan dari penggunanya. Selanjutnya adalah komunikasi darurat. Nah, misalkan terjadinya bencana alam, internet satelit ini bisa menjadi solusi bagi kita kan. Misalkan di tempat kita itu terjadi misalkan badai atau gunung meletus, sehingga kita seperti gunung meletus, banjir dan lain-lainnya kan, sehingga itu membuat jaringan yang ada di tempat kita itu, jaringan kabel di tempat kita itu menjadi terputus koneksinya, seperti kabel-kabel yang putus atau apapun itu. Maka internet satelit yang tidak memerlukan instalasi itu bisa menjadi solusi bagi kita nantinya.
Selanjutnya kita membahas bagaimana internet satelit itu bekerja. Yang pertama adalah transmisi data ke satelit, di mana nanti kan data dari perangkat komputer kita itu seperti smartphone, router nanti akan dikirim ke modem satelit. Nah, modem satelit ini nanti akan mengubahnya menjadi sinyal radio yang nanti akan dikirim ke antena parabol. Nah, antena parabol ini akan memancarkan sinyalnya ke satelit yang berada di orbit geostasioner atau orbit yang paling rendah di bumi itu adalah LEO. Nah, setelah satelit ini menerima sinyal dari antena parabola dan memancarkannya kembali ke stasiun bumi, nah, satelit ini akan bertindak sebagai repeater yang akan mengirimkan data ke pengguna dan ke pengguna dan juga dari pengguna dan juga internet. Nah, nantinya stasiun bumi ini kan akan menerima sinyal dari satelit ini dan mengirimkan data ke internet melalui kabel fiber atau infrastruktur lainnya jika itu menggunakan kabel fiber. Tetapi pada salah satunya yang paling terkenal itu adalah Starlink. Nanti sinyal itu dipantulkan ke antena yang kita gunakan untuk menerima sinyalnya itu. Nanti dari sinyal dari antena itu nanti ada alatnya juga yang akan memancarkan ke perangkat-perangkat kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari internet satelit ini. Kelebihan dari internet satelit ini yang pasti yang pertama adalah cakupannya yang luas tadi kan. Nah, cakupan yang luas itu kan dapat menjangkau daerah-daerah manapun yang terutama yang terpencil dan pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan yang berkabel seperti IndiHome dan iConnect. Nah, idealnya itu untuk jaringan yang tidak ada sama sekali internetnya. Yang kedua ya mobilitas di mana kita bisa berpindah-pindah. Yang ketiga ketersediaannya itu pasti ada setiap saat. Di balik kelebihannya itu tentu dalam kekurangan juga ada. Nah, yang pertama pasti dari kekurangan dari internet satelit itu pasti biayanya itu sangat mahal. Dimana kita contohkan saja Starlink tadi kan. Dengan harga paket yang paling bawahnya itu 700.000 per bulan, dimana untuk provider yang umum menggunakan kabel itu hanya 200-an. Untuk Starlink itu sudah menggunakan 700-an, walaupun itu termasuk murah sih sebenarnya, tetapi bagi kita orang awam tentu itu cukup menjadi pertimbangan juga. Yang kedua adalah litensinya itu tinggi. Kenapa litensinya itu tinggi? Karena jarak yang ditempuhnya itu ya cukup jauh. Di mana kita misalkan 500 ms hingga 1000 ms. Nah, sehingga dapat mempengaruhi aplikasi-aplikasi real time seperti game online dan video konferensi yang mana bisa terpengaruh juga oleh cuaca atau apapun kan. Itu bisa kan, bisa terjadi. Nah, yang ketiga, karena tadi kan bisa terpengaruh oleh cuaca, mungkin saja nanti dalam kondisi tertentu bahwa internet satelit itu bisa saja memiliki kecepatan yang justru mungkin di bawah dari 4G atau 5G yang ada sekarang kan. Misalkan 4G itu 100 Mbps. Mungkin saja internet satelit mungkin tidak bisa mencapai itu karena terpengaruh oleh cuaca tadi. Sehingga bisa saja untuk streaming YouTube mungkin itu akan cukup terpengaruh sih, atau video high HD itu mungkin akan menjadi 480 baru bisa jalan. Itu kan bisa saja karena terpengaruh oleh cuaca dan lainnya. Yang ketiga kita akan membahas tentang jaringan seluler. Apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang nanti akan memungkinkan perangkat mobile seperti HP kita untuk bisa terhubung ke jaringan telepon. Itu kita bisa sering melihatnya itu sudah ada di HP kita masing-masing. Itu kita menggunakan jaringan seluler seperti Telkomsel, seperti Tri, XL dan lain-lainnya. Itu adalah jaringan seluler. Yang mana nanti sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih. Dan masing-masing dari perangkat itu nanti akan dilengkapi dengan pemancar seperti yang ada di tower dan juga penerima yang ada di HP kita. Nah, jaringan seluler ini berbagai-bagai ya, dari masa ke masa.
dari generasi pertama sampai generasi yang terbaru sekarang itu adalah generasi yang kelima atau 5G. Nah, yang pertama itu adalah 1G atau kita sebut dengan 1G atau 1G. Itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1980. Tentu kita belum lahir kan pada tahun itu kecuali bapak-bapak. Nah, teknologi yang digunakan itu adalah masih analog, yaitu sinyalnya itu masih sinyal analog, belum digital. Kemudian layanannya itu hanya panggilan suara. Jadi kita hanya bisa menelpon menggunakan 1G itu. Dengan kecepatannya itu ya bisa dibilang masih rendah. Yang kedua adalah 2G. Nah, pada 2G ini diciptakan pada tahun 1990-an. Nah, 2G ini sudah menggunakan teknologi digital seperti GSM, CDMA. Itu kita sudah bisa berinternet menggunakan 2G ini. Nah, layanannya itu adalah panggilan suara, SMS, dengan kecepatannya itu bisa 0,1 megabit per second, bukan megabyte ya, megabit. Selanjutnya adalah 3G. Nah, 3G ini adalah pertama kali dikembangkan pada tahun 2000-an. Nah, pada saat itu 3G itu bisa digunakan untuk berinternet itu lumayan cepat ya, lumayan cepat menggunakan internet. Dengan teknologinya itu adalah UMTS dan CDMA 2000. Nah, layanannya itu adalah panggilan suara, SMS, dan juga internet. Dengan kecepatannya itu 2 megabit per second. 2 megabit per second itu sudah lumayan cepat ya. Kalau kita berpikir dengan yang sekarang. Walaupun di zaman sekarang ya lumayan sih 2 megabit itu. Nah, selanjutnya adalah 4G. Nah, 4G ini yang kita nikmati sekarang sebagai generasi Z saat ini. Di mana 4G ini sudah diciptakan pada kira-kira mungkin tahun 2010-an ya. 4G ini kan katanya diciptakan oleh orang kita, orang Indonesia yang ada di Jepang. Walaupun orang Indonesia tapi Jepang. Nah, teknologinya itu sudah LTE. Apa itu LTE? Pasti teman-teman bertanya-tanya apa itu LTE. LTE itu adalah long term evolution. Jadi kalau ada yang yang bertanya 4G LTE, terus LTE-nya apa ya? LTE itu adalah kepanjangan dari long term evolution. Nah, layanannya itu adalah panggilan suara, SMS, dan juga internet dengan kecepatan tinggi. Jadi kita bisa streaming video menggunakan 4G. Kita bisa juga ngegame tanpa ngelek-ngelek. Dengan kecepatannya itu bisa mencapai 1 GB per second. Selanjutnya adalah 5G. Nah, 5G itu kan teman-teman pasti pernah mendengar bahwa 5G itu baru dikembangkan belakang-belakangan ini dan sudah ada pada beberapa perangkat-perangkat mobile HP yang keluaran terbaru sekarang ini. Nah, 5G ini menggunakan teknologi NR atau New Radio. Nah, layanannya itu adalah panggilan suara, SMS, data ultra berkecepatan tinggi. Di mana tadi pada 4G masih kecepatan tinggi, maka di 5G ini disebut dengan ultra berkecepatan tinggi. Seperti untuk bisa digunakan untuk IoT, Internet of Things, VR atau AR, virtual reality yang ada pada kacamata yang baru-baru sekarang. Kemudian ada buat mobil otonom. Dengan kecepatannya itu bisa 10 kali lipat dari 4G tadi. Jika mana 4G tadi hanya berkecepatan 1 GB, maka 5G itu sudah berkecepatan dengan 10 GB per second. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang komponen utama dalam jaringan seluler ini. Tentu setiap perangkat tentu kita memerlukan komponen-komponennya. Nah, di dalam komponen utama jaringan seluler ini, yang pertama itu pasti yang diperlukan itu adalah menara dan antena, di mana yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa antena itu diperlukan untuk memperkuat sinyal, memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal. Nah, menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio
sehingga nanti berkemungkinan adanya komunikasi dengan perangkat mobile kita. Selanjutnya yaitu perangkat pelanggan. Perangkat pelanggan itu pasti diperlukan kan sebagai penerima sinyalnya. Kita asumsikan bahwa dari tower adalah atau dari tower yang ada di dekat rumah kita adalah sebagai pemancar, maka HP kita digunakan sebagai penerimanya. Selanjutnya adalah pusat kendali. Pusat kendali itu ya pasti di mana-mana perlukan pusat kendali. Pusat kendali ini pasti berisi server, switching, sistem manajemen, dan menghubungkan dan juga mengontrol seluruh jaringan seluler nanti yang merupakan bagian dari infrastruktur dalam jaringan seluler ini. Eh, kita lebih jelasnya lagi, yang pertama itu ada Base Transceiver Station. Nah, Base Transceiver Station kita singkat juga menjadi BTS, bukan BTS yang Korea itu ya. Yaitu stasiun pangkalan yang nanti akan mengirim dan menerima sinyal radio ke dan dari perangkat seluler. Yang mana setiap BTS ini nanti akan mencakup area tertentu yang disebut dengan sel. Nah, sel-sel tadi itu mencakup area. Nah, area itu dicakup oleh BTS ini. Nah, komponennya itu terdiri dari antena, dari perangkat elektronik yang mengelola komunikasi dari radio. Nah, selanjutnya adalah BSC atau Base Station Controller. Nah, Base Station Controller ini mengontrol beberapa BTS tadi. Jadi di atas BTS itu ada BSC. Nah, yaitu mengelola sumber daya radio, mengatur handover atau perpindahan ketika pengguna itu bergerak dari satu sel ke sel lainnya, di mana pastinya dalam jaringan seluler yang merupakan jaringan nirkabel itu pasti mobilitasnya cukup tinggi. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan. BSC ini juga bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas data dan juga panggilan suara. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah MSC atau Mobile Switching Center. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi dari MSC itu adalah menghubungkan panggilan dan mengelola interaksi antara jaringan seluler dan jaringan lainnya, seperti jaringan telepon atau jaringan seluler lainnya gitu. Nah, layanannya MSC ini juga bertanggung jawab untuk penagihan, autentifikasi, dan juga layanan roaming. Selanjutnya adalah HSS. Apa itu HSS? HSS itu adalah Home Subscriber Server, di mana fungsi dari HSS ini adalah basis data yang nanti akan menyimpan informasi tentang penggunaan jaringannya, termasuk profil pengguna, izin layanan, dan juga lokasi dari pengguna. Nah, peran HSS ini penting sekali dalam autentifikasi dan juga otorisasi pengguna. Jadi nanti kan IP dari HP nanti akan ada di HSS nanti. Selanjutnya yang kelima adalah EPC atau Evolved Packet Core. Nah, fungsinya itu dalam jaringan LTE, EPC itu dapat mengelola transmisi data dan juga mendukung layanan dari IP seperti VoLTE dan juga internet, yang mana komponennya itu terdiri dari berbagai elemen seperti MMA atau Mobility Management Entity, SGW atau Serving Gateway, dan juga PGW atau Packet Data Network Gateway. Nah, tentu kita juga bertanya-tanya bagaimana prinsip kerja dari jaringan seluler ini. Nah, yang pertama itu adalah seluler, yang mana selular itu nanti akan merujuk pada kata sel. Yang mana jaringan seluler ini nanti akan terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut dengan sel. Nah, setiap sel itu nanti akan memiliki stasiun pangkalannya yang memungkinkan pengguna itu untuk bisa terhubung ke jaringan, seperti tower tadi kan. Yang kedua adalah frekuensi dan kanal, di mana setiap sel itu nanti akan menggunakan frekuensi dan juga kanal yang berbeda untuk menghindari interferensi. Nah, perangkat bergerak itu bisa berpindah dari satu sel ke sel lain secara otomatis nantinya. Nah, yang ketiga adalah tangan ke alih. Saat pengguna bergerak, nanti panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lainnya, menjaga konektivitas tanpa gangguan, dan juga proses ini disebut dengan tangan alih. Setiap jaringan itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan kan. Kita bahas dulu kelebihan dari jaringan seluler ini. Nah, yang paling pertama kelebihan dari jaringan seluler yang merupakan jaringan nirkabel tentu adalah dari segi mobilitas, di mana mobilitas itu pasti sangat tinggi kan di jaringan seluler. Kita rasakan juga di HP kita. Saat kita berpindah-pindah tempat, itu jaringannya itu ngikut gitu. Kita bisa berpindah-pindah dimanapun selama kita memiliki perangkat kita dan ada pemancar jaringannya. Yaitu ya pastilah mobilitas cukup tinggi. Yang kedua yaitu cakupan luas. Nah, cakupan luas itu sudah pasti kan di jaringan seluler.
Dimana saat kita berada, misalkan kita berada di Bukit Tinggi, di Padang kita masih bisa menggunakan jaringan seluler. Dimana itu mereka itu sudah di mana orang-orang itu sudah menyediakan dimanapun di banyak tempat bahwa ada tower pemancarnya sinyalnya, sehingga kita bisa asumsikan bahwa cakupannya itu cukup luas. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Ya, yang namanya jaringan kabel pasti yang diperlukan tidak tanpa kabel. Ya, dimana tidak diperlukannya instalasi kabel fisik dan juga mudah digunakan dalam perangkat mobile. Nah, di balik kelebihan-kelebihan tadi tentu ada kekurangannya. Dimana yang pertama itu adalah interferensi dan kualitas sinyal. Dimana pada jaringan kabel pada umumnya ya tentu ada interferensinya, dimana dia itu tidak menggunakan kabel tanpa jalur, dia itu menggunakan gelombang kan. Jadi bisa saja nanti terganggu oleh cuaca, oleh bangunan atau kondisi geografis. Yang kedua dari segi biaya. Nah, biaya dari eh, perangkat perangkat mobile ini, dari perangkat seluler, dari jaringan seluler ini tentu lebih mahal daripada jaringan yang menggunakan kabel seperti WiFi tadi kan. Dimana kita harus menggunakan setiap dimana penggunaannya itu terbatas, tidak seperti WiFi tadi yang penggunaannya itu tidak terbatas. Dimana biaya jaringan seluler itu terbatas. Jadi kita asumsikan kita hanya mendapatkan kuota 1 GB seharga 10.000. Kita bayangkan jika kita menghabiskan satu hari itu 1 GB, maka kita asumsikan dalam 1 bulan itu kita mengeluarkan biaya 300.000. Berbeda dengan jaringan WiFi, di mana kita itu hanya mengeluarkan 200 sekian ribu dengan unlimited pengaksesan. Yang ketiga adalah keterbatasan dari bandwidth, di mana dalam beberapa area, terutama area yang padat kan, seperti area-area ya yang padat, nanti pengguna itu mungkin akan mengalami kecepatan yang lebih lambat karena keterbatasan dari kapasitas jaringannya. Selanjutnya kita membahas tentang tantangan dan juga isu dalam jaringan seluler ini. Yang pertama yaitu peningkatan kepadatan trafik, di mana dengan meningkatnya jumlah pengguna, jaringan seluler itu harus mengatasi beban trafik yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk menambah kapasitasnya. Yang kedua dari segi keamanan dan privasi, di mana keamanan dalam jaringan seluler dan privasi data itu menjadi tantangan krusial. Ya pasti kan siapa juga yang mau data informasinya yang bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan atau bahkan orang yang tidak bertanggung jawab kan, yang bisa saja nanti adanya kebocoran data. Nah, yang ketiga itu adalah interoperabilitas dan juga standarisasi. Nah, perbedaan standar dan protokol antara operator jaringan seluler itu bisa saja nanti menghambat interkonektivitas. Seperti perbedaan pada Tri dan juga pada Telkomsel itu bisa saja menghambat interkonektivitas, di mana koordinasi global itu diperlukan untuk mengembangkan standar yang saling kompatibel. Selanjutnya adalah regulasi dan perizinan. Pengaturan frekuensi radio, perizinan infrastruktur, dan juga kebijakan terkait dengan teknologi baru itu bisa saja menjadi tantangan regulasi yang sangat kompleks bagi operator jaringan seluler sekarang seperti seperti Tri dan Telkomsel kan, di mana kita lihat saja sekarang kan, yang jarang kita lihat itu adalah Mentari, juga Flexi juga jarang kita lihat sekarang atau mungkin bahkan tidak ada lagi. Nah, di dalam penggunaan layanan jaringan seluler itu ada beberapa layanannya yang kita khususkan menjadi 4 hal. Yang pertama itu adalah yang pasti adalah komunikasi dan juga pesan teks. Dimana dari generasi yang pertama itu dari 1G itu jaringan seluler itu memungkinkan panggilan telepon antara pengguna dengan kualitas yang baik walaupun belum bisa untuk internet kan. Nah, yang kedua itu adalah akses internet mobile. Nah, pengguna itu dengan menggunakan jaringan seluler itu bisa mengakses internet. Nah, seperti email dan web juga, bahkan juga bisa streaming yang kita rasakan sekarang. Nah, selanjutnya adalah layanan multimedia. Nah, layanan multimedia itu seperti ya video tadi, berbagi foto, berbagi foto dan juga ya streaming video, berbagi foto, terus bermain game. Nah, selanjutnya adalah layanan navigasi dan layanan berbasis lokasi. Nah, fitur ini
kita sebut dengan GPS kan, dimana kita hanya perlu saat ada orang yang mau mencari alamat kita hanya perlu mengirimkan lokasi kita, atau kita istilahkan dengan share lokasi atau share log. Nah, pada tren sekarang ini, perkembangan jaringan seluler itu sudah berfokus kepada IoT, yang mana nanti akan membawa banyak perubahan di masa depan. IoT di sini seperti kulkas. Nah, kulkas itu bisa mengirim pesan nanti seandainya ada kekurangan, seperti telur tidak ada di dalam kulkas, air mineral habis di dalam kulkas, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah tren dan perkembangan masa depan dari jaringan seluler pada saat ini. Eh, Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.